Tahu nggak sih kalian kalau Windows, Linux, dan Mac OS adalah sistem operasi pada komputer. Sedangkan Android, iOS, dan Symbian adalah sistem operasi pada HP atau smartphone. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang sedang hits dan populer saat ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan pada materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran hari ini adalah komputer dan jaringan dasar. Pada bahasan utama, yaitu mengenai bagaimana internet bekerja pada materi sistem operasi. Bersama saya, Acep Rahmat. Kalian bisa panggil saya Pak Acep. Sistem operasi sebagai resource manager yaitu mengolah seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer, dan sebagai extend machine yaitu menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunanya, serta memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Prinsip dasarnya bahwa sistem operasi merupakan program komputer yang berisi perintah yang bertugas untuk menjembatani interaksi antara manusia dengan komputer, sehingga komputer dapat bekerja sesuai dengan keinginan si pengguna atau yang kita sebut sebagai brainware. Berikutnya, definisi sistem operasi. Berikut adalah beberapa definisi dari sistem operasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Sistem operasi adalah software yang mengontrol hardware sehingga pengguna lebih mudah menggunakannya. Pengaturan memori yang sangat luar biasa sebagai kernel yang terus-menerus berjalan selama komputer dihidupkan. Sebagai penjaga dari berbagai kejahatan komputer, serta sebagai operasi yang digunakan untuk mengontrol software lainnya. Selanjutnya, ada jenis sistem operasi, yaitu open source dan closed source. Di mana open source adalah dikembangkan oleh siapa saja dan dapat dilihat oleh semua orang. Tidak perlu bayar alias gratis. Salah satunya adalah Linux. Sedangkan closed source hanya dapat dikembangkan oleh orang tertentu atau perusahaan karena ia dilindungi, memiliki lisensi, dan penggunanya harus berbayar jika ingin menggunakannya. Kita akan bahas satu persatu mengenai sistem operasi. Yang pertama adalah sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows termasuk sistem operasi closed source, dikembangkan oleh Bill Gates pada tahun 1975 dengan nama raksasa perusahaan IT di dunia adalah Microsoft. Microsoft telah mengembangkan berbagai versi mulai dari versi 1.0 pada tahun 1985, versi 3.1 pada 1992, Windows 95 pada 1995, Windows XP pada 2001, Windows Vista pada 2006, Windows 7 atau Windows 7 pada 2009, Windows 8 atau Windows 8 pada 2012, dan Windows 10 atau Windows 10 pada tahun 2015. Windows 10 dikembangkan pada tahun 2015 sampai sekarang, yang bisa kita nikmati dan bisa kita gunakan. Saat ini Windows mengembangkan versinya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman saat ini. Windows juga merupakan salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan. Pendiri Windows termasuk sebagai salah satu orang terkaya di dunia loh, berkat kegigihannya
mengembangkan sistem operasinya, yaitu sistem operasi Windows. Ini harus menjadi salah satu penyemangat dan motivasi kalian saat belajar. Dengan mengembangkan berbagai software atau aplikasi yang kalian akan buat di jurusan RPL, akan menjadi seperti Bill Gates yang menguasai sektor IT di dunia ini. Luar biasa sekali ya Bill Gates. Oke, kita akan lanjutkan. Apa saja kelebihan dari sistem operasi Windows? Bisa digunakan multitasking, sharing data lebih mudah, banyak sekali software atau aplikasi yang kompatibel, mudah digunakan, dan banyak sekali dukungan dari berbagai sektor, vendor, hardware, dan softwarenya. Sehingga Windows merupakan salah satu sistem operasi yang sangat banyak penggunanya. Luar biasa sekali Windows. Selanjutnya, kalau ada kelebihan berarti ada kekurangan. Nah, ternyata raksasa Windows pun ada kekurangannya, yaitu menjadi salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan. Kekurangan Windows yaitu memerlukan space hard disk yang sangat besar atau kapasitas penyimpanan yang sangat besar, sistem keamanan yang masih lemah, bentuk dari fisik memori yang cukup besar, sistem keamanan yang tadi sudah disebutkan sangat lemah, bentuk dari memori fisik besar, pengguna harus menggunakan prosesor dengan kecepatan tinggi, harganya termasuk yang mahal ya, dan membutuhkan perawatan yang secara terus-menerus harus dilakukan. Sistem operasi selanjutnya yaitu Linux. Sistem operasi Linux dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds pada tahun 1991. Linus mulai mengembangkan dan mengumpulkan informasi dan untuk mencari berbagai solusi. Banyak orang dari berbagai negara menggunakan internet untuk berkomunikasi dan mengembangkan sistem operasi yang akhirnya dia beri nama Linux. Linux itu adalah kepanjangan dari Linus Unix. Linux dikembangkan dengan menggunakan konsep open source, seperti tadi yang saya bilang di slide sebelumnya ya. Berarti bahwa kode program dari Linux ini terbuka untuk semua orang yang ingin mengembangkannya. Konsep keterbukaan ini ternyata membuat Linux berkembang sangat cepat. Sistem lisensi open source ini diberi nama dengan General Public License atau GPL oleh GNU, yaitu suatu badan yang memperjuangkan kebebasan dalam menggunakan perangkat lunak. Jadi GNU ini adalah suatu badan yang memperjuangkan kebebasan dalam penggunaan perangkat lunak. Nah, ada istilah yang namanya distro Linux. Distro Linux ini adalah sistem operasi yang digunakan dari kernel Linux dengan penambahan komponen lain berupa modul, aplikasi, service ataupun package lain agar tercipta sebuah sistem operasi dengan tujuan yang spesifik yang telah ditentukan oleh pengembangnya. Pihak pengembang Linux lalu mengeluarkan dan mendistribusikan Linux ke publik. Hasil pengembangan inilah yang disebut sebagai distro. Jadi distro ini adalah kumpulan dari berbagai pengembang Linux itu sendiri. Selanjutnya, kelebihan dari Linux. Kelebihan dari sistem operasi Linux adalah lisensi yang gratis, bisa berinteraksi dengan sistem operasi lain, adanya memori virtual, tingkat kestabilan yang sangat tinggi, didukung dari berbagai programmer seluruh dunia, eksistensi Linux tidak kalah dari Windows loh. Bahkan kebanyakan programmer saat ini menggunakan Linux karena mereka menganggap bahwa Linux ini sangat stabil dan bisa dikembangkan oleh
siapapun. Dan tentunya yang paling utama adalah gratis. Selanjutnya, kekurangan dari sistem operasi Linux adalah pengguna harus memiliki kemampuan dasar komputer yang baik, karena dari segi tampilan itu tidak seperti Windows. Aplikasi pendukung tidak sebanyak Windows. Nah, tadi seperti yang saya bilang, tampilan Linux tidak sepenuhnya berbasis grafik user interface seperti Windows. Nama paket program antara satu distro dengan lainnya berbeda karena dikembangkan oleh siapa saja. Apa tadi distro? Distro adalah pengembang dari Linux itu sendiri. Gitu ya. Selanjutnya adalah sistem operasi Apple atau iOS atau yang sering kita sebut iPhone Operating System atau iPhone OS. Pendirinya yaitu Steve Jobs. Ya, dia mengembangkan Apple mulai tahun 1976. Nah, ini adalah berbagai versi dari Apple itu sendiri. iOS adalah singkatan dari iPhone Operating System. Dari namanya saja, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa iOS merupakan salah satu sistem operasi yang dikembangkan khusus untuk perangkat iPhone. Nah, siapa di sini yang menggunakan iPhone? Pasti sangat banyak ya. Nah, iOS ini dikembangkan oleh Apple, perusahaan yang juga membuat iPhone, iPad, dan MacBook. iOS tidak sama dengan Android, karena jika Android adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan secara open source, sementara sistem operasi untuk iOS ini dikembangkan closed source. Dan hanya perusahaan berlogo Apple ini yang mengetahui source code-nya. Jadi perbedaan dengan Android yaitu kalau Android itu open source, kalau sistem operasi Apple ini atau iPhone OS ini dia closed source. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kelebihan dari iOS itu sendiri. Ya, bisa disebut lebih stabil karena dikembangkan dan terintegrasi langsung dengan perangkat hardware-nya, memiliki store khusus bernama App Store, merupakan pelopor cloud computing atau sering kita sebut penyimpanan data secara online. Update secara rutin, terus dikembangkan, kontrol ketat terhadap kualitas aplikasi yang tersebar di App Store, device dijamin dari garansi internasional, dan harga jual kembali yang cukup stabil. Ini adalah kelebihan dari sistem operasi iOS atau iPhone Operating System. Bisa kita sebut kalau iOS ini populernya itu dengan harganya yang selangit ya, atau harganya yang mahal, eksklusif sekali jika kita menggunakan Apple atau iOS ini. Oke, selanjutnya kekurangan. Ternyata masih ada kekurangan dari iPhone juga atau iOS ini. Nah, ternyata teknologi secanggih besutan Apple ini pun masih memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu harganya yang relatif mahal, aplikasi yang digunakan berbayar, hanya tersedia di iPhone karena closed source. Jadi, kita sebagai programmer tidak bisa mengembangkan sistem operasinya ya untuk Apple iOS ini. Tapi kalau kita untuk mengembangkan aplikasi untuk ditanam di Apple atau di iOS, itu masih bisa. Nanti kita akan pelajari di pembelajaran kita di RPL. Selanjutnya, selain sistem operasi pada komputer, kita juga akan bahas sedikit mengenai sistem operasi pada HP atau smartphone. Oke. Yang pertama ada Symbian. Kalian pernah menggunakan merek HP yang namanya Nokia, Sony Ericsson, Panasonic, Samsung, atau Siemens. Nah, ternyata HP itu menggunakan sistem operasi yang namanya Symbian. Oke,
Symbian pertama kali dikembangkan oleh Symbian Ltd. Melejit namanya berkat kerjasama dengan yang namanya raksasa IT juga yang kita sebut Nokia, merek dagang namanya Nokia. Karena persaingan dengan Android yang sangat cepat, maka Symbian pun saat ini mulai banyak orang tinggalkan. Karena yang awalnya closed source, sekarang menjadi open source. Perkembangannya tersaingi oleh yang namanya Android ya. Dulu tahun 2007 Symbian ini masih eksis, tapi lambat laun karena ada Android ini mulai orang tinggalkan. Selanjutnya, siapa yang nggak tahu yang namanya Android ya? Semua sistem operasi pada laptop, pada smartphone kalian itu rata-rata menggunakan sistem operasi Android. Sistem operasi ini untuk perangkat bergerak atau mobile dikembangkan pertama kali oleh Android Inc. Nama pendirinya yaitu Andy Rubin yang sekarang sering kita sebut sebagai Bapak Android. Nah, kalian pasti baru tahu tentang ini ya. Nah, selanjutnya pada tahun 2005 ternyata Google secara resmi membeli Android. Sehingga sampai sekarang Google menjadi pengembang untuk Android. Nah, ternyata awalnya itu oleh perusahaan Android, tapi pada tahun 2005 diakuisisi oleh Google. Sampai saat ini Android ini adalah menjadi milik Google. Terakhir yaitu iOS. Seperti yang tadi saya bilang, iOS adalah singkatan apa tadi? Ya betul, iPhone Operating System. iOS ini hanya dikembangkan khusus untuk perangkat iPhone ya, dengan berbagai jenis perangkat. Versinya sudah banyak sekali. Nah, iOS ini dikembangkan perusahaan Apple ternama yang juga membuat Apple, iPad, dan MacBook. Harganya yang lumayan bagus dan tidak terjangkau mungkin ya, atau mahal. Nah, pada pembahasan kali ini sudah tidak terasa banyak sekali yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada bab bahasan materi berikutnya, yaitu mengenai instalasi perangkat lunak atau software. Baik, tetap semangat dalam belajar. Prestasi penting, jujur yang utama. Kalau saya katakan RPL, kalian jawabnya wajib ngulik. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. RPL wajib ngulik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.